Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh pesantren Seperkamla Raiba Hanifidah, dan yang terhormat kepada orang tua saya yang di rumah, semoga sehat selalu, dan guru-guru saya semoga selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran. Nah, di sini dari kata belajar atau pembelajaran sudah lumrah di telinga kita semua. Nah, tapi agak susah jika didefinisikan sebagai belajar itu apa sih, atau kegiatan seperti apa bisa dilakukan, tapi susah untuk dijelaskan karena belajar dan pembelajaran. Kemudian di sini saya terangkan bahwa konsep dasar dari pembelajaran atau belajar yaitu banyak pendapat dari berbagai pihak, tapi yang salah satunya di sini dijelaskan bahwa belajar adalah tingkah laku yang mengubah diri kita atau diri sendiri ini dari latihan atau pengalaman. Kemudian bisa juga ini menjadi makna atau definisi dari belajar. Nah, bisa juga tempat-tempat yang lain yaitu tingkah laku yang mengubah diri kita melalui praktik atau latihan, ataupun bisa juga perubahan kepribadian kita. Jadi kita belajar, contohnya kita belajar tentang public speaking ataupun yang lain, kita belajar untuk bercakap-cakap, maka perubahan dalam kepribadian kita dan pola-pola hidup kita akan berubah. Kemudian membuat pola baru, reaksinya, contohnya ada kecakapan, ada sikapnya, kemudian kebiasaan kita itu berubah, kemudian kepandaiannya bertambah, dan makin banyak pengertiannya. Oke. Saya kira itu. Kemudian yang kedua di sini jelaskan bahwa ada banyak faktor, macam-macam perubahannya lah. Nah, macam-macam perubahannya di sini ada perubahan sadar. Nah, perubahan sadar ini definisinya yaitu perubahan yang kita sadari, seperti apabila kita bermain gitar, belajar bermain gitar, kita sadari bahwa dari lama ke lama kita akan semakin mahir untuk bermain gitar. Kemudian merasakan bahwa perubahan itu terjadi. Dan di sini juga ada perubahan positif dan aktif. Nah, perubahan positif seperti tadi yaitu semakin meningkat. Kemudian kalau yang aktif yaitu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kita harus latihan tiap hari, tiap waktu, maka positifnya muncul, yaitu menjadi lebih baik dan yang lain-lain. Kemudian belajar atau pembelajaran juga perubahan tentang kontinu dan fungsional. Kontinu atau tidak sementara, seperti kita belajar gitar tadi ya, itu kita sudah mahir. Kemudian kontinu atau tidak sementara, maka ilmunya itu akan dibawa sampai meninggal. Kemudian fungsional, yaitu memiliki tujuan yang terarah, seperti saya ingin bermain gitar karena ingin belajar bernyanyi ataupun lain-lain. Saya ingin belajar menghitung untuk bisa mahir matematika ataupun dan yang lain-lain. Kemudian di sini dijelaskan ada faktor-faktor dari pembelajaran itu sendiri. Pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal dibagi menjadi dua lagi, yaitu fisiologis dan psikologis. Nah, fisiologis yaitu faktor yang contohnya fisik lah, yaitu apabila fisik kita sehat atau dengan kondisi yang prima, bisa juga panca indera kita kondisi dengan yang prima, maka pembelajaran kita akan semakin efektif. Kemudian apabila seperti fisik kita tidak enak atau seperti demam ataupun yang lain, kalau kemudian panca indera kita lagi
kenapa ataupun ada gangguan, maka pembelajaran akan terhambat. Kemudian yang kedua tentang faktor psikologis, yaitu tentang psikis hidup, psikis diri sendiri, yaitu tentang contohnya di sini ada faktor minat. Karena contohnya apabila jenengan tidak minat untuk belajar, maka sulit juga untuk menangkap pembelajaran tersebut. Kemudian di sini ada faktor bakat, yaitu faktor yang mempunyai bakat lah. Kemudian ada faktor intelijensi, yaitu kepintaran. Nah, di sini jelaskan bahwa kepintaran juga termasuk hal yang sangat membantu untuk dalam pembelajaran. Tapi apabila faktor-faktor yang lain tidak membantu, cuman kepintaran yang ada, tetapi minat, bakat, atau yang lain itu dalam keadaan negatif, maka sulit juga untuk pembelajaran. Kemudian ada juga faktor motivasi yang memotivasi diri. Kemudian ada kognitif dan faktor kematangan dari diri sendiri kita, yaitu kemudian ada faktor perhatian. Kalau kematangan tadi seperti kita harus mempersiapkan diri kita untuk sesi pembelajaran. Kemudian perhatian itu kita ketika sesi pembelajaran kita harus tidak melewatkan sedikit pun, atau dalam kata lain antusias, seperti tadi minat. Kemudian yang kedua tentang faktor eksternal. Di sini ada faktor lingkungan dan instrumental. Pertama itu faktor lingkungan yang biasanya dialami, yaitu faktor lingkungan alami, yaitu ya seperti lingkungan biasanya. Kemudian kalau faktor lingkungan budaya, sosial budaya, yaitu contohnya sosial budaya Anda itu seperti tertata, mengikuti norma-norma ataupun menjunjung tinggi kemanusiaan dan HAM, maka mudah juga untuk belajar karena di samping-samping kita ada poin-poin positif. Kemudian kalau yang terjadi di samping-samping kita adalah yang negatif, maka sulit juga untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua ada faktor instrumental. Instrumental itu faktor yang tentang ini modulnya, yaitu tentang kurikulum atau langkah-langkahnya di tingkat-tingkatannya, kemudian tentang program-program pembelajarannya, kemudian sarana dari pembelajaran itu sendiri. Apabila sarananya tidak mencukupi, maka kita juga sulit untuk menangkap pembelajaran tersebut. Kemudian di sini juga ada guru atau motivator atau trainer ya di sini. Nah, di sini juga sangat membantu atau berpengaruh pada proses pembelajaran, karena dalam seperti tadi faktor minat, bakat, intelijensi, kognitif dan kematangan, apabila si guru ataupun trainer tidak mahir untuk membuat faktor-faktor itu ada, maka sulit juga untuk belajar. Oke. Mungkin sekian dari itu. Mungkin cukup dari itu. Sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.